Ada cost center, berarti fokusnya apa nih? Cost center, tanggung jawabnya apa? Jadi tanggung jawabnya apa nih kalau cost center? Minimize apa? Terus Minimize cost. Cost ya. Ini misalnya bagian produksi, nah back office, accounting, finance, that's apa cost center. Nah ini yang Anda sudah pelajari di UTS, misalnya variance analysis itu salah satu cara untuk mengukur kinerja cost center. Kemudian ada revenue center. Nah ini fokusnya apa berarti? Maximize apa? Maximize Profit. no, maximize next. revenue. Nah, ini misalnya bagian apa nih? Marketing, gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga namanya apa? Profit apa? Center. Nah, dari namanya profit center berarti fokusnya apa? Tanggung jawabnya apa? Maximize apa? Profit. Maximize profit. Nah, how to maximize profit? How? Maximize profit. Iya, how to maximize profit? Maximize apa dulu? Revenue Revenue. and saat yang bersamaan minimize. Minimize cost. Minimize Oh, cost. nah ini dia, minimize cost. Nah, yang terakhir ini yang kalau unit diperlakukan sebagai investment center, itu seakan-akan perusahaan apa unit itu dianggap sudah sebagai perusahaan sendiri. Jadi dia targetnya itu tanggung jawabnya adalah maximize maximize profit ya, tapi juga saat yang bersamaan dia harus efisien dalam penggunaan apa asetnya atau investasi yang dikelola. Nah, jadi bedanya kalau profit center tuh pokoknya maximize profit menggunakan aset sebanyak mungkin bisa. Tapi kalau investment center dia harus maximize profit tapi juga efisien penggunaan aset in order to achieve targeted profit gitu ya. Makanya di sini dibilang ROI itu menggabungkan seluruh campuran dari atau faktor-faktor yang menentukan profitabilitas. Revenue sama cost itu berarti profit. Ya, revenue minus cost itu berarti profit dan investment tuh efisien dari sisi penggunaan aset yang ada. Nah, oke. Nah, biasanya di perusahaan itu kadang-kadang juga kinerja tadi investment center ya, strategic business unit, divisi ataupun apa itu eh apa istilahnya eh nanti dikaitkan tuh sama kayak bonus yang akan dicapai. Terus misalnya selain bonus, kalau target ROI-nya sudah tercapai itu selain bonus ada kemungkinan naik jabatan, kemungkinan juga dia dapat kenaikan gaji di masa apa di tahun berikutnya dan segala macam. Ya, that's ROI. Nah, yang tadi udah dikompos, ya udah kita lihat. Nah, ini ya pakai Dupont method of profitability. Silakan buka buku corporate finance ya, yang cross itu ada kayaknya chapter 3 atau chapter 4 saya agak lupa. Oke. Nah, berarti cara untuk meningkatkan ROI, increasing income per dollar revenue dan menggunakan aset lebih efisien untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ya. Oke, coba. Sekarang kita lihat dulu biar Anda latihan ya. Yang kelihatan apa sekarang? Slide. Performance measurement, Pak. Oke, performance measurement. Udah slideshow ini di Anda? Sudah ya? Sudah, Kak. Nah, saya lewatin dulu. Coba hitung. Berapa ROI-nya? Yang mudahnya langsung apa bagi apa ROI di sini? NOI bagi Hmm? berarti set. Net operating income bagi dengan average operating apa? Set. Set. Nah, jadi nanti bukan belum tentu kadang-kadang ada juga operating income apa net income ya bukan hanya net operating income. Kemudian belum tentu ada average operating asset, mungkin total asset atau average total asset. Berarti di sini ROI-nya berapa? 30.000 bagi berapa?
200.000. Jadi berapa nih? Berapa persen? 6,15. Berapa? 15%. 15%. Oke, 15%. Tapi kita nggak tahu nih, 15% ini itu dibentuk oleh apa? Margin berarti, kalau margin berarti apa? Margin di sini berarti net operating income-nya berapa? 30.000. Sales-nya berapa? 500.000. 100.000. Nah, ini operating apa? Net operating margin ya, margin. Oke. Dikali sales-nya 500.000 dibagi average operating asset berapa? 100.000. 200.000. Nah, 3.000 bagi 500.000 berapa? 30.000 bagi 500.000 berapa? 6%. Oke, ini 6% marginnya. Terus ini total turnover-nya, total aset turnover 2,5 ya. 2,5. 2,5. Jadi kalau kita gabungkan dapat berapa? 15%. Ah, ini nih dia. Nah, jadi gimana kalau dia ingin meningkatkan ROI di tahun depan, divisi ini? Gimana caranya, guys? Lihat dari sini. Bisa apa? Meningkatkan net operating income. Meningkatkan Naik profit margin atau meningkatkan apa? Turnover. turnover. Meningkatkan operating margin berarti apa? Harus efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasi agar apa? Net income yang dihasilkan ini, net operating income atau net income yang dihasilkan dari setiap sales itu meningkat. Nah, itu dia naik. Atau meningkatkan total asset turnover. Nah, ini berarti meningkatkan sales atau menurunkan average operating asset. Mana yang lebih mudah menurut Anda di sini? Naikin sales atau ngurangin average operating asset? Mana yang lebih mudah, guys? Menurunkan, Pak. Kenapa menurunkan operating asset? Karena masih dalam kendali perusahaan. Oke, good. Sales itu ada hubungan dengan pihak ketiga, ya. Sedangkan operating asset itu ada di kendalinya perusahaan. Dia bisa apa tuh istilahnya? Let's say aset-aset yang nggak lagi bermanfaat bisa dijual. Nanti hasil uangnya bisa digunakan untuk menambah modal kerja ya atau working capital untuk buat persediaan. Nanti diharapkan bisa dijual meningkatkan penjualan. Oke. Nah, ini. Nah, coba. Jadi asumsi sekarang berapa nih ROI-nya dia awalnya? Awalnya berapa ROI-nya? 15% ya. 15 tadi. 15%. Terus ada seperti ini. Nah, mau nggak nih dia menjalankan proyek ini? Coba. Mudahnya Anda hitung ROI proyek baru. Berapa? ROI proyek baru. Coba, dia invest di mana nih? Equipment berapa? Totalnya? 30.000. Kemudian naikin sales berapa? 35.000. Dan meningkatkan operating expense 15.000. Ah, oke. Sekarang operating income-nya berapa? Yang proyek baru. Berapa, guys? Operating income-nya berapa? Halo? $15, Pak. 15.000 kok 15 dolar. Operating income-nya, tambahan operating income-nya adalah 15.000. Nah, tambahan asetnya berapa? Additional investment-nya berapa aset? Guys, 10.000, Pak. 30.000 ya? 10.000. Hah? Kok 10.000? 30, Pak. 30.000. Tambahan income-nya berapa nih? Kok 15 sih? 35 kurang 15 berapa? 20, Pak. 20. Nah, gini ya. Enggak. Increase sales-nya 35, 50. Sini. Yang salah.
Hmm. Jadi net income-nya 20 ya. Ya. Oke, jadi income-nya sekarang atau kita langsung pakai yang ini aja nih data ini berarti 5 ROI-nya berapa? Yang baru setelah proyek ini dijalankan 50.000 dibagi berapa? Asetnya 230. Ya sama ya 230. Berapa jadinya? 1%. Hmm? 1%. Oh, 1%? 21. 21 21%. Oke. Jadi mau nggak menjalankan proyek baru ini? Sebelum ada proyek ini, ROI-nya berapa? 15 15. Sesudah ada proyek, 21 1. mau nggak? Mau, Pak. Pasti mau ya. Kenapa? ROI-nya naik. Misalnya asumsinya kinerja dikaitkan dengan ROI. Nah, dia mau nih. Tapi biasanya nggak mau kalau ternyata ROI yang sekarang itu kan existingnya berapa tadi? ROI-nya 15%. Kemudian ada project baru yang potensial, tapi nanti setelah project itu dimasukkan dalam apa penjualan, dalam laba segala macam, itu ternyata ROI barunya setelah project itu jadi katakanlah 13%. Mau nggak ngerjain ini? Ini contoh ini tadi. Existingnya berapa di sini? 15. Terus ada potensi project kalau dijalankan menguntungkan sih, tapi ROI-nya jadi turun 13%. Pertanyaannya, kalau Anda pimpinan divisi ini mau nggak menjalankan project barunya? Kalau seperti ini contohnya. Bisa aja mau, Pak. Apa? Bisa aja mau. Enggak, bukan nggak mau. Kinerja Anda dikaitkan dengan ROI misalnya. Mau nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Karena returnnya turun. Nah, karena return on investment-nya turun. Oh. Nah, ini adalah kelemahan dari return on investment. Terkadang ada potensi project yang sebetulnya memang ROI project baru tersebut lebih rendah daripada daripada pencapaian ROI yang sudah ada. Nah, itu ditolak biasanya tuh sama manajemen sebuah unit di perusahaan karena nanti bisa menurunkan ROI, apalagi kalau ROI-nya itu digunakan sebagai basis menilai kinerja divisinya. Tapi mungkin meskipun ROI-nya dia turun, kalau itu dilakukan secara perusahaan itu bisa menguntungkan. Nah, itu yang disebut dengan istilah adanya inkonsistensi dari goal congruence. Nah, ini contoh nih, ini dia mau ya naiknya. Nah, ini kritik dari ROI adalah tanpa adanya balance scorecard itu nggak ngerti bagaimana meningkatkan ROI. Apa yang harus dilakukan? Apakah dari sisi pegawainya ditingkatkan kualitasnya? Apakah mesin-mesinnya harus diganti dengan yang lebih baru, yang lebih presisi, lebih efisien? Apakah pelayanan ke pelanggannya yang agak susah, yang kurang, segala macam. Yang berikutnya, kadang-kadang banyak cost yang dia nggak bisa kontrol nih manajemen. Jadi ada yang namanya uncontrollable cost. Itu biaya yang diberikan kepada manajemen dari misalnya dari corporate. Nah, itu harusnya nggak diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, manager evaluated on ROI mungkin akan menolak profitable investment opportunities. Ini untuk perusahaan secara keseluruhan, tapi tidak menguntungkan untuk divisinya. Ya, oke. Kita akan lihat. Balik lagi dulu ke yang ini. Oke, apa yang terlihat sekarang? ROI ya, masih ya, di sini ya. Udah baru slide-nya ya. Iya Pak. Nah, yang kedua itu namanya residual income. Nah, berbeda dengan ROI, residual income itu formulanya adalah ini operating income boleh atau net income juga boleh atau income before income tax juga boleh. Tergantung definisi dari income di sini. Jadi bisa operating income, tapi belum pajak ya. Jadi kalau net operating income itu adalah operating income dikali 1 minus pajak. Itu net operating income.
Net income kan berarti kan income before income tax kali 1 minus tarif pajak. Jadi bisa operating income, bisa income before income tax. Nah, ini kemudian dikurangi required rate of return, ini biasanya kebijakan dari manajer corporate. Nah, CEO-nya perusahaan ya. Kali dengan investasi. Nah, tadi investasinya bisa menggunakan total aset atau total average total aset ya. Nah, kinerja sebuah unit investasi, ya, investment center atau pusat investasi, itu bagus kalau residual income-nya itu positif. Positif, bukan negatif. Bisa nggak perusahaan unit investasi, pusat investasi, itu katakanlah operating income-nya itu positif, tapi residual income-nya itu negatif. Mungkin nggak? Jadi suatu unit operating income-nya positif, tapi residual income-nya negatif. Mungkin nggak? Mungkin nggak, guys? Mungkin, Pak. Mungkin ya. Kenapa? Kalau? Kalau required rate of return-nya tinggi. Oke, kalau ternyata apa ROI-nya gampangnya itu lebih rendah daripada required rate of return. Nah, ini bedanya. Nah, tapi nanti kalau ada potensi-potensi project baru itu harus dilakukan sepanjang return residual income-nya positif. Nah, itu dia. Residual income-nya positif. Ya. Nah, oke, bolak-balik nih ya. Karena yang di Hongren langsung seperti itu. Udah terlihat yang mana sekarang? Learning objective 92, Pak. Oke, lihat learning objective 92. Compute residual income and understand its strength and weaknesses. Nah, ini tadi udah. Nah, ini formula. Oke, jadi berapa nih residual income-nya? Coba hitung. Ayo, latihan yang ini ya. Ini salah satu soal yang Anda harus nanti di UAS nih nilainya maksimal. Karena betul-betul hanya perhitungan teknis. Coba berapa tuh? Residual income-nya berapa? 10.000. 10.000. Coba kita hitung. Operating income-nya berapa? 30. 20.000. Oke. Kemudian dikurangi required rate of return-nya berapa yang diinginkan? 20%. 10%. Kemudian operating asetnya 100.000. 100.000. Oke. Jadi residual income-nya berapa? 10. 10.000. Oke, bagus apa enggak nih kinerjanya berarti? Retail division of Zephyr ini. Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus ya, sepanjang residual income-nya positif, berarti income yang dihasilkan itu di atas required rate of return-nya. Nah, ini berarti bagus. Kalau dia negatif, berarti kinerja keuangan perusahaannya, investment center-nya itu nggak bagus. Oke. Nah, residual income encourage manager to make profitable investment that would be rejected by manager using ROE. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah investment center A. Oke. Investment center A. ROI yang sudah diperoleh, katakanlah itu 20%. Dan kinerja dari pimpinan investment center A itu dikaitkan dengan pencapaian ROI. Semakin tinggi, semakin bagus. Kemudian, required rate of return yang diinginkan oleh manajemen corporate ya, itu project itu harus dijalankan jika required rate of return-nya minimum itu adalah 15%. Nah, katakanlah ini ada new project. New project. Oke, new project. Nah, operating income yang
dihasilkan, ya, yang dihasilkan itu katakanlah 20.000. Tapi aset yang digunakan itu adalah katakan 120.000 dolar ya, sorry, dolar. Nah, pertanyaannya, apakah pimpinan investment center A mau menjalankan proyek baru ini jika yang digunakan untuk menilai kinerja keuangannya adalah pencapaian ROI? Nah, coba. Mau nggak dia? Pimpinan investment center A, coba. Guys, mau nggak? Proyek baru. Menghasilkan operating income 20.000, tapi memerlukan aset 120.000. Mau nggak? Nah, yang paling gampang sih gini. ROI project barunya berapa nih? Berapa guys? Dan 20.000 bagi berapa? 120.000 berapa? 16%. 16%. Nah, dari sini aja 16, berapa? 6. 67 ya. Oke. Ah, coba kalau Anda asumsikan Anda pimpinan investment center A dan Anda kinerjanya dikaitkan dengan ROI, pencapaian ROI. Mau nggak proyek baru ini? Tidak mau, Pak, Enggak. Kenapa? karena lebih kecil. Nah, kalau dilakukan nanti ROI-nya investment center A, ROI-nya bisa apa? Turun kan? Nah, kalau turun nanti kan berarti kinerjanya nggak bagus. Nah, tapi kalau kita hitung residual income-nya project ini berapa? Yang baru ini, residual income-nya. Operating income-nya berapa? 20.000 dikurang 15% kali berapa nih? 120. Berapa? 15% kali 100 kali 120.000 berapa? 18.000, Pak. 18. Berarti residual income-nya berapa? 2.000. 2.000. Nah, sekarang residual income project baru negatif atau positif? Positif. 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 Kalau positif berarti harusnya dijalankan apa enggak? Jalankan. Dijalankan. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau investment center A itu menggunakan ROI sebagai alat apa penilaian kinerjanya, dia cenderung nggak mau nih melakukan new project ini. Kenapa? Karena new project ini hanya menghasilkan ROI 16,67. Kalau ini dijalankan, ROI dia akan turun. Kinerjanya dianggap jelek, turun. Maka bonus, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, segala macam bisa hilang. Tapi kalau untuk perusahaan secara keseluruhan, proyek ini dijalankan karena residual income-nya masih positif. Manajemen corporate cuman direksinya cuma mau minta minimum berapa returnnya? 15. 15. Kalau return projectnya di bawah 15%, oke, ditolak. Tapi sepanjang masih di atas 15, dijalankan. Nah, ini kelemahan penggunaan ROI. Cenderung si manajemen pusat investasi itu pimpinannya mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak memikirkan juga perusahaan secara keseluruhan. Oke, coba hitung. Berapa ROI-nya? Kita mulai latihan sebelum nanti EVA. Berapa ROI-nya? %20. 20% dari mana? 20.000 60.000 dibagi bagi 300.000. 300.000. Oke, ini apa nih? ROI-nya. Jadi berapa? 20%. %. Nah, ini ya jawabannya harusnya. Residual income-nya berapa? Jadi residual income-nya adalah 60.000 dikali, dikurang berapa rate of return-nya? 15%. 15% kali asetnya berapa? Investment 300.000. 300.000. Jadi berapa? 45.000. 15.000. Oke, bagus kinerjanya?
Based on residual income, Bagus. sekarang positif. Ya, saya. Nah, ini. Mau nggak dia? Mau nggak dia melakukan coba? Kira-kira. Existing ROI-nya berapa? Existing ROI-nya berapa nih? 20%. 20%. Oke, 20%. ROI dari project baru berapa? Berapa? ROI project baru berapa? Net income-nya berapa? Operating income-nya berapa? 18. 14.000. Aset yang ditambah investmentnya berapa? 100.000. 100. Jadi kan 18.000 bagi 100.000 berapa? 18%. 18%. Oke, mau nggak melaksanakan project baru ini? Existing ROI berapa? 20. 20%. Yang baru 18. Pertanyaannya, take it or leave it investasi baru ini. 20%. Ya, take it or leave it. Leave it. 18. Gitu ya. Berarti jawabannya harusnya apa? No. No. Apa? Karena bisa menurunkan existing ROI yang ada. Nah, gitu. Jadi ROI barunya kalau dihitung secara total itu 19,5. Awalnya berapa tadi? 20%. Kalau saya gampang aja langsung project baru ROI-nya berapa? 18. Pasti ntar akan menurunkan ROI ya. Oke. Mau nggak ngelakuin ini? Project baru ini sekarang. Kalau pakai residual income 15% rate of return. Mau nggak? Nggak mau. Oh. Positif. Mau dong? Ya nggak? Ya, Berapa mau? Karena residual income-nya berapa? 3.000. 3.000 residual income-nya berarti 18.000 dikurang 100.000 kali berapa? 15%. 15%. Jadi berapa residual income-nya? 3.000. 3.000. Positif berarti yes. Jadi Anda bisa lihat tadi ya, pakai ROI mau nggak dia? Nggak mau. Ya, kalau dia kinerjanya dikaitkan dengan ROI dia nggak mau kepala divisinya. Rugi ya, turun ROI-nya. Tapi kalau dia pakai residual income, dia mau. Nah, oke. Bisa tadi udah. Nah, kelemahan dari residual income adalah kita tidak bisa membandingkan kinerja dari satu unit investasi investment center dengan investment center lainnya kalau size-nya beda nih, total asetnya beda. Yang ini misalnya gedungnya tinggi luar biasa besar, berarti ini total asetnya tinggi nggak, guys? Besar nggak total asetnya? Besar. Besar ya, large. Nah, tapi yang ini total asetnya apa? Small, kecil. Jadi kita nggak bisa bandingin, gitu loh, nggak bisa bandingin. Jadi katakanlah ini investment centernya ini apa gedung perkantoran, ini investment centernya misalnya kayak flat ya kontrakan gitulah. Nah, jadi nggak bisa dibandingin. Ini contoh nih ya biar Anda paham. Nah, Anda lihat nih, retail operating asetnya berapa tuh? Coba lihat. 100.000. 100.000, wholesale 1 juta. Ini residual income-nya 10.000 retail, ini wholesale 20.000. Kalau kita hanya lihat ke residual income, yang bagus kinerja siapa? Kinerja siapa yang bagus kalau dari sini? Wholesale, Pak. Sell. Wholesale ya, karena 20.000 lebih besar daripada residual income retail. Tapi kalau kita nggak bisa bandingin sebetulnya, kenapa? Karena operating asetnya retail tuh hanya 1/10 dari wholesale. 1/10. Nah, coba kalau kita bandingkan sekarang, residual income yang diperoleh dibagi dengan total aset. Retail berapa sekarang? Residual income bagi total aset retail berapa?
Residual income-nya berapa? Retail. 10.000. 10.000. Kemudian total asetnya 100.000. 100.000. Jadi berapa? 10%. 10%. Oke, 10%. Nah, kalau yang wholesale 20.000 bagi berapa? 1 Total juta. aset 1 juta. Berapa nih? 2%. 2%. 2%. Nah, sekarang mana yang lebih bagus? Retail. Nah, retail mungkin. Nah, jadi susahnya residual income seperti itu. Ketika kita bandingin, nanti kena ukurannya tuh size atau dari total asetnya. Nggak comparable 100 sama 1 juta gitu. Tapi tetap sebetulnya Anda lebih suka yang mana nih? Kalau Anda pimpinan perusahaan, retail apa wholesale? Kalau suruh milih, Anda pilih mana, guys? Coba, Anda pilih yang mana? Retail apa wholesale? Kalau saya sih pilih wholesale. Kenapa kira-kira? Wholesale income-nya berapa? 20.000. Enggak, 1 juta. eh, 200. actual income. Juta. 220 kan? Ya, 220.000. 220 lebih besar daripada 30.000 gitu kan? Betul nggak? Oke lah, Iya. percentage bagusan yang retail ya. Tapi kadang-kadang kalau di perusahaan ya yang kita cari ya amount of money-nya gitu ya, nggak hanya percentage gitu loh. Amount of money, ya udah nggak apa-apa kita invest 1 juta, atau dapatnya berapa? 220. Daripada 100 cuma 30. Nah, misalnya seperti itu tuh. Itu susahnya residual income. Jadi kalau kita mau bandingin residual income, itu kita harus pastikan investment center yang kita bandingkan itu memiliki aset yang ya nggak jauh berbeda nih, nggak jomplang seperti ini 100 sama 1 juta, enggak ya, misalnya 1 juta sama 800, 900 lah kayak seperti itu ya. Nah, kalau ROI enggak, karena dia langsung pembaginya apa? Total aset. Jadi ROI itu nggak ada masalah dengan ukuran, mau perusahaan yang retail, mau wholesale, ini nggak ada masalah. Ini jadi kalau kalian lihat di sini, ini 30 bagi 100 berapa nih? 30% kan? Nah, ROI-nya kan. Ini 220 bagi 1 juta berapa? 22% kan? Betul nggak? Nah, itu. Oke, balik lagi. Sorry ini bolak-balik soalnya yang dari Hongren nggak menghasilkan. Sekarang apa yang di Anda? Residual income. Residual income. Oke. Nah, yang ketiga ini economic value added. Ya, economic value added. Sebetulnya hampir sama dengan residual income. Cuma perbedaannya, coba dilihat. Pakainya apa nih residual income? Operating income kan? Betul nggak? Operating income ya. Kita lihat. EVA pakainya apa nih? After tax apa? Operating Operating income. income. Jadi ini before tax. Kalau residual income-nya. Kalau ini after tax. Berarti apa nih? Formulanya gimana kira-kira? Operating Income kali 1. income, oke, kali apa tuh tadi? 1 1. minus tarif pajak. Nah, jadi kalau adanya langsung after tax operating income datanya nggak perlu lagi seperti ini. Tapi kalau dia hanya operating income, berarti harus dikalikan 1 minus tax. Ya, ini 1 minus tax. Nah, weighted average cost of capital ini sama dengan required rate of return nih di sini nih. Nah, jadi kalau di sini residual income, required rate of return itu ya tergantung si manajemen maunya berapa sih, 15 atau 20. Nah, di EVA itu dia dibuat lebih jelas, dia required rate of return-nya menggunakan after tax weighted average cost of capital. Nah, ingat financing ya activity financing pendanaan itu dibagi menjadi dua, penggunaan apa? Debt dan apa? Equity. Equity. Nah, debt sama liability sama nggak? Debt sama liability sama nggak? Sama. Enggak, beda. Apa? Apa bedanya? Debt pasti liability, liability belum tentu debt. Kalau yang debt ini biasanya dia adalah interest bearing
debt. Jadi gampangnya apa? Utang-utang yang ada apanya? bunga, Ada Bunga, bunganya. interest. Berarti kalau account payable masuk nggak dalam debt? Account payable. enggak, Ya, Pak. Nah, account payable itu kegiatan apa? Operating. Rating, Nah, kegiatan operating, bukan financing. Nah, jadi cost of debt ya, ini hanya untuk informasi Anda saja. Biasanya langsung dikasih ya, harusnya WACC-nya. Cost of debt itu adalah kalau perusahaan terbitin obligasi, itu dia nanti ada yield to maturity. Obligasinya itu ada di pasar. Kalau yang nggak ada, itu biasanya tentang utangnya itu berapa sih? Kalau dia hanya pinjam dari bank, berapa suku bunganya? Jadi kalau dia pakai obligasi pendanaannya, berarti kita harus menghitung yield to maturity. Dikali 1 minus tax. Kenapa? Kali 1 minus tax. Coba. Cost of debt biasanya bentuknya apa nanti kalau bayar ke kreditur setiap tahun secara periodik? Bayar apa? interest. Interest expense. Good. Interest expense. Interest expense itu mengurangi income before income tax nggak? Mengurangi nggak? Interest expense, income before income tax. Mengurangi. Oke, mengurangi. Karena interest expense mengurangi income before income tax, maka apa itu ya istilahnya? Dia dikalikan dengan satu minus pajak. Ya. Terus ada nanti cost of equity, katakanlah dia hanya ada equity kan ada dua harusnya ya, ada preferred stock sama apa ordinary share ya atau common stock. Nah, cost of equity-nya ini bisa menggunakan pendekatan capital asset pricing model, nah, CAPM ya. Tapi dia nggak dikalikan satu minus tax. Coba kalau pemegang saham dapatnya apa dari perusahaan? Dapatnya apa? Dividen. 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 Oke, dividen itu dilaporkan di laporan laba rugi nggak? Atau di laporan mana? Dalam laporan keuangan? Arus kas. Arus kas ada. Nah, laporan perubahan ekuitas kan? Betul nggak? Iya. Jadi dividen tidak mengurangi income before income tax. Makanya cost of equity ya dia pakai CAPM ya, dia namanya cost of equity KE. Ini nggak dikalikan satu minus pajak. Nah, oke. Nah, itu aja dulu ya. Nah, berikutnya bedanya lagi, residual income dia menggunakan total aset. Tapi kalau EVA dia pakainya total aset minus short term liabilities ya, short term liabilities atau current liabilities. Reason behind ini kenapa investment di EVA menggunakan total asset minus current liabilities, karena current liabilities ini itu kegiatan operasi, operating, bukan kegiatan financing. Nah, itu alasannya. Ya, alasannya seperti itu. Nah, sama nanti EVA yang positif itu berarti kinerjanya bagus. Dan semakin tinggi EVA itu semakin disukai oleh perusahaan, manajemen perusahaan atau pemegang saham. Jadi ada tuh waktu itu saya sekarang nggak tahu yang masih dilakukan apa enggak, dilakukanlah rankingan ya, dibuatkan ranking dari perusahaan-perusahaan di dunia yang paling atas itu adalah perusahaan dengan EVA paling tinggi. Nah, EVA yang negatif itu berarti justru perusahaan merusak nilai perusahaannya. Nah, yang rugi nanti adalah pemegang saham. Nah, kalau EVA positif itu berarti terjadi penciptaan nilai atau value creation yang bisa membuat shareholder semakin kaya. Nah, gampang seperti itu. EVA negatif justru destroy value creation of a company. Nah, itu merugikan pemegang saham. Tuh, ya. Nah, return on sales ini income to revenue ratio. Simple to compute, it does not take into account investment. Tapi dia hanya mengukur bagaimana efisiensi di perusahaan. Formulanya operating income dibagi revenue. Nah,
Ini dia. Return on sales. Ya. Nah, ini contoh comparing. Nah, harusnya ini kalau dia ROI nomor satu, ya dia nomor satu juga residual income. Ternyata enggak nih. Nah, tinggal nanti Anda misalnya contoh di sini. Ini ada jaringan hotel, dia ada yang di San Francisco, Chicago, dan New Orleans. Kalau Anda menggunakan ROI, yang paling bagus yang mana? Hotel yang di cabang mana, guys? SF. San Francisco. Tapi kalau residual income, itu yang bagus justru New Orleans. Nah, kira-kira kenapa nih? Kok beda banget ya? Nah, ini ada kemungkinan ada perbedaan size tadi, ukuran investasinya. Mungkin yang di New Orleans itu relatif lebih kecil investasi untuk bangun hotelnya dibandingkan yang di San Francisco, yang di California, yang memang lebih mahal sih secara apa ya biaya segala macam. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, EVA-nya bagus juga di sini karena mungkin yang di New Orleans ini tadi apa? Total asetnya apa? Low. Sama nih kalau kita misalnya apa nih? Bangun di mana? Kalau bangun hotel di Jakarta sama di Batang, Jawa Tengah. Mana yang paling tinggi investasinya? Bangun hotel di Jakarta sama di Batang, Jawa Tengah. Mana yang paling tinggi, guys? Total Jakarta, Pak. Jakarta. Kenapa? Kenapa? Kira-kira. Pertama, bahan bangunan tenaga kerja mungkin lebih mahal di Jakarta ya. Ya nggak? Terus bangun hotel di Jakarta ya harus ada standar tertentu kan. Let's say bintang 4-nya juga beda kalau yang dengan yang di daerah tadi. Nah, itu bisa membuat ada perbedaan. Makanya hati-hati dalam menilai kinerjanya gitu. Harus lihat juga yang tadi size segala macam. Nah, kalau return on sales ini melihat efisiensi ya. Maka apa? Yang paling bagus yang mana? Chicago. Ini dia. Ketika size dibuang, ternyata New Orleans, ketika investment dibuang ya, return on sales, ternyata yang apa nih? New Orleans paling apa? Return on sales paling rendah nggak? Ya New Orleans. Iya. Ya, paling rendah ya. Ini berarti dari sini kita bisa lihat, berarti sebetulnya ada perbedaan di ukuran perusahaan nih, size of assetnya ini berbeda-beda di antara tiga ini. Nah itu susahnya juga. Nah ada lagi saya lupa tadi ya, kelupaan. ROI tadi formulanya apa gampangnya? Operating apa tadi? Operating atau income gitu ya, operating income bagi dengan yang paling gampang langsung bagi apa? Total aset ya. Total aset. Oke. Bisa nggak ROI-nya meningkat, tapi operating income-nya stabil aja sebetulnya. Tapi akhirnya ROI naik. Dan perusahaan nggak ngapa-ngapain seperti biasa, bisnis as usual aja. Mungkin nggak? Operating income stabil, bisnis as usual, tapi ROI-nya naik terus setiap tahun. Mungkin nggak? Oke. Mungkin. Kenapa? Coba, ini kalau Anda tahu berarti Anda ngerti banget tentang pelaporan keuangan. Ini yang kadang-kadang bisa juga dibuat untuk apa ya, window dressing lah atau apalah kosmetik. Nah, coba lihat. Ini kan total aset ya. Termasuk aset tetap nggak? Termasuk. Oke. Aset tetap kalau laporan posisi keuangan dilaporkan apa? Setelah akumulasi penyusutan atau harga perolehannya? Juga perolehan. Hah? Biasanya kan harga perolehan Harga perolehan. dikurangi apa? Dikurangi akumulasi penyusutan kan? Betul nggak? Iya. Heeh. Nah, sekarang saya tanya nih, gampangnya. Akumulasi penyusutan tiap tahun naik nggak? Iya, Pak. Tiap tahun Iya, naik. naik. Kenapa? Karena aku ada penyusutan tiap Oke, tahun. ada beban penyusutan tiap tahun kan? Jadi kalau akumulasi penyusutan naik, harga perolehan kan cenderung tetap kan? Betul nggak? Iya. Nah, berarti fixed assets yang dilaporkan dalam laporan keuangan setiap tahun akan apa? Naik atau Turun. Turun. turun? Berarti kalau dia turun, total aset di sini tiap tahun akan Turun. turun kan? Betul nggak? Kalau total asetnya turun, ROI-nya Naik. Naik. Nah,
Jadi ada pertanyaan, apakah menggunakan gross value untuk aset atau menggunakan book value, net book value? Nah, ini dia. Kalau saya ketika membandingkan ROI, saya lebih cenderung menggunakan gross value. Nah, dengan menggunakan gross value, harga perolehannya aja, ya kan? Berubah nggak tiap tahun harga perolehan? Kita udah beli aset nih, beli asetnya 1 miliar. Tahun depan berapa harga perolehannya? Kalau kita pakai book, Tetap. pakai Tetap. pakai pakai cost ya, bukan pakai evaluasi. Tetap kan 1 miliar ya. Jadi total asetnya nggak turun gitu aja. Nah itu. Nah ada lagi yang nggak bagus juga ketika ROI naik tapi total aset turun. Ini jangan-jangan dia manajemennya nggak mau mengganti let's say mesin yang lama dengan mesin yang baru. Karena kalau dia ganti mesin yang baru, maka otomatis total asetnya akan apa? Kalau dia ganti mesin lama dengan mesin baru, total asetnya naik atau turun? Naik. Nah, total aset naik. Apakah mesin baru tersebut otomatis meningkatkan operating income langsung seketika? Belum Belum tentu. tentu. Nah, itu akhirnya mengurangi ROI. Tapi ke depannya, Belum tentu. ke depannya nggak bagus tuh untuk kinerja ke depan. That's why we need not only to focus to financial perspective, but we also have to focus on non-financial perspective. Nah, itu yang akan jadi pembahasan kita di minggu depan, balance scorecard. Gitu. Ya, ada pertanyaan, guys? Sudah selesai sebetulnya. Ya, ada pertanyaan?